Rafi' bin Khudaij dan Samurah bin Jundub masih 15 tahun umurnya. Ketika itu dia berdua datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ana mau ikut perang sama antum, katanya. Ya, ente ini masih kecil, kata Rasulullah. Ya nggak mungkin ente ikut berperang. Akhirnya kata Rafi' bin Khudaij, ya Rasulullah, ana bisa ngelempar. Ana ini jago dalam memanah, dalam ketapel. Pokoknya kalau apapun yang di depan ana ini ada, ketapel pasti kena. Ya sudah, coba buktikan. Diambil ketapel, coba keker yang itu. Ya, akhirnya di ketapel kena. Wah, ya sudah, kalau gitu ente ikut. Ya, karena ini ada manfaatnya nih, anak kecil nih, nggak makan doang. Ya, bagus nih. Akhirnya Samurah bin Jundub nggak terima. Ya. Samurah bin Jundub nggak diterima. Ya Rasulullah, kok kenapa? Rafi bisa ikut tapi anak enggak. Ya Rasulullah, demi Allah, kalau aneh berantem sama Rafi bakal kalah sama aneh. Akhirnya beneran. Ya sudah, kalau begitu kalian berdua ikut. Akhirnya Rafi' bin Khudaij dan Samurah bin Jundub ikutlah dalam peperangan Uhud. Dan ketika itu peperangan Uhud dipimpin oleh siapa? Oleh Rasulullah, lalu Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Yaitu pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh 3 orang itu. Adapun kaum musyrikin ketika itu musyrikin dipimpin oleh Sufyan bin Abi Harb. Begitu juga sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika itu Sayyidina Khalid bin Walid belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Sufyan bin Abi Harb, Abu Sufyan bin Abi Harb itu yang kaum musyrikin. Lalu Khalid bin Walid belum masuk Islam ketika itu. Begitu juga Amr bin Al-As, ya, ketika itu belum masuk Islam juga, bersama Ikrimah bin Abi Jahal. Itu adalah pemimpin perang di kaum kafir Quraisy. Lalu berkecamuklah perang. Ya, ketika itu berkecamuklah perang dengan sangat dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ya, sampai-sampai Sayyidina Mus'ab bin Umair pun ketika itu terbunuh karena melindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di situ Rasulullah mengatur sebuah peperangan. Ya, Rasulullah mengatakan kepada pasukan pemanah bahwasanya kalian wahai pasukan pemanah, kalau zaman sekarang tim snipernya, ya, pasukan yang ada di belakang, kalian tetap harus ada di gunung tersebut, ada di gunung Uhud, ya, untuk melindungi bagian belakang kami. Nah, akhirnya kata salah seorang sahabat di situ mengatakan, ya, jangan sampai jadi kalian mau lihat kita kalah atau menang, jangan kalian turun, tetap kalian menjaga di gunung tersebut. Biar apa? Untuk melindungi kita. Akhirnya setelah perang berkecamuk sangat tajam, dimenangkanlah perang tersebut oleh kaum muslimin. Ya, karena ketika itu mereka pasukan pemanah melihat kaum muslimin disangkanya sudah menang dan mereka ngambil ghanimah, mereka pun tertarik, ya, dengan harta ghanimah. Akhirnya tim pemanah pun apa? Mereka kisruh, ya, mereka satu sama lain saling berbeda pendapat. Ya sudah, kita turun. Jangan, kata Rasulullah, jangan suruh turun. Kita harus tetap di sini. Ya, mau menang mau kalah kita harus tetap di sini. Akhirnya tim pemanah yang terdiri dari 50 orang itu sebagian besar turun karena tergoda dengan ghanimah yang ada, harta rampasan perang yang ada. Akhirnya ketika itu Sayyidina Khalid bin Walid melihat, ya, keadaan yang sangat menguntungkan. Akhirnya dia pun berputar balik, ya, dari belakang gunung Uhud, lalu dipanahlah tim pemanah yang tersisa. Begitu juga diikuti dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya habislah tim pemanah yang ada di gunung. Lalu kaum kafir Quraisy lah yang memenangkan ketika itu perang Uhud. Dan bukan sampai situ aja, ya, ketika perang Uhud juga Rasulullah dikabarkan oleh orang kaum kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah telah mati, Rasulullah telah wafat. Untuk apa? Untuk membuat hati kaum muslimin ini ragu. Sehingga apa? Ketika Rasulullah meninggal, mereka akan ragu, untuk siapa sekarang kami berperang kalau tidak ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada seorang sahabat yang mengatakan, ya, kalau memang Rasulullah sudah tidak ada, kita berperang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi di situ akhirnya kaum muslimin pun takut. Ya, kalau misalkan Rasulullah sudah ada, ngapain kita perang? Kalau gitu ya sudah, kita perang buat harta rampasan perang saja. Kalau begitu kita perang untuk dunia saja. Akhirnya disitulah kekalahan kaum
kaum muslimin. Nah, ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, ya, pelajaran yang sangat berharga yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa satu pelajaran besar dari Ghazwa Uhud ini? Ketika kita ingin menggapai kemenangan di dunia dan di akhirat, maka apa? Patuhilah perintah Rasulullah. Lihat, kaum muslimin baru sekali ketika itu melanggar perintah Rasulullah, langsung Allah beri kekalahan secara kontan. Ya, Rasulullah bilang apa? Ente jangan mundur. Walaupun kita menang, walaupun kita kalah, walaupun sekalipun kita mati, kalian jangan pernah turun dari gunung itu. Tetap kalian harus apa? Menjaga kita. Tapi apa? Karena mereka tertipu dengan dunia. Karena mereka tertipu dengan yang harta ghanimah, akhirnya mereka pun turun melanggar Rasulullah, dan apa yang mereka dapatkan? Mereka malah rugi di dunia, di akhirat. Ya, hati mereka digonjang-ganjing, tidak tenang. Karena apa? Karena mereka dikabarkan Rasulullah telah meninggal. Akhirnya mereka pun tidak tenang. Itu kekalahan pertama. Ya, psikis mereka, hati mereka diganggu dengan omongan-omongan kaum kafir Quraisy, sehingga mereka pun menjadi apa? Menjadi tidak tertidur. Ya, makanya mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu saja mereka melanggar apa? Melanggar perintah Rasulullah. Jadi wajar di zaman sekarang kenapa kaum muslimin tidak maju. Berapa banyak kita kaum muslimin yang melanggar perintah Allah. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang maju, kita ingin menjadi orang yang sukses, maka apa? Maka taati perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi wajar ya kalau mungkin kita susah belajar, ya kita susah memahami sesuatu. Ya, mungkin di situ masih ada apa? Masih ada perintah Rasulullah dan perintah Allah yang kita langgar, sehingga kita pun diberikan kesusahan. Ya, jadi wajar kalau seorang muslim itu apa? Dia tidak maju hidupnya. Dia tidak maju usahanya, dia tidak maju pokoknya dari berbagai macam aspek. Karena apa? Karena dia telah melanggar perintah Rasulullah. Itu yang paling besar. Ya, makanya ketika itu kaum muslimin langsung kalah. Langsung mereka termakan hoaks yang ada. Ketika itu hoaksnya Rasulullah meninggal, Rasulullah mati. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun kalang kabut. Ya udah kalau gitu apa? Ada sebagian yang mereka tetap berjihad di jalan Allah. Ada sebagian mereka yang berjihad karena cuma mengharapkan dunia. Itulah salah satu apa? Salah satu kerugian kaum muslimin ketika dia melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah sukses di dunia dan di akhirat. Inilah salah satu pelajaran yang paling besar di Ghazwa Uhud. Ya, jadi semua peperangan kaum muslimin menang kecuali satu dalam Ghazwa Uhud ini. Kaum muslimin mengalami kekalahan karena cuma satu. Mereka meninggalkan apa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu perintahnya, udah ente jangan turun tempo mana, tetap di sini. Tapi yang terjadi mereka tertipu dengan dunia. Jadi kenapa kita sering melanggar perintah Rasulullah? Karena kita tertipu dengan yang namanya kehidupan dunia. Ya, kita tertipu dengan yang namanya kelezatan harta. Kita tertipu dengan yang namanya jabatan, harta dan lain sebagainya. Sehingga kita pun melanggar perintah Rasulullah. Apa yang kita dapatkan? Ya kegagalan, tidak sukses, tidak berkah dan lain sebagainya seperti yang dialami kaum muslimin. Jadi kalau ingin menjadi umat yang maju, maka satu kuncinya, ya jalankan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga semoga kita dijadikan hamba yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.